Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun tambahan min fakir. Saking Al Fakir Ahmad Subki warawalan cerita sopal imam Al Muhibbu Tabari. Ya silu temekolil mayit ketui mayit o maring mayit apa kulu ibadatin saben ibadah tu ngalu dilakokake apa ibadah anu saking mayit wajibatan wajib mandubatan sunnah. Jadi suatu ibadah yang dilakukan dikhususkan kepada mayit ya silu, baik itu wajib atau mandubah. Waita tenuntai waita suci wa minas sholati wa min sholati nafli setengah saking sholat sunnah. Sholat rakaataini utai sholat rong rakaat lil unsi. Ketuwe ngaring-ngaringi ngayem-ngayemi liwil kubrin dalam kubur. Jadi bagian dari sholat unsi itu menurut kitab Nihayatul Zen ya monggo min sholatin nafli. Ruyati cetiakan Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ana usah temenin Nabi ku kolan dikos Nabi layat ora bakal teko ngalamaitin apa satu minalatil ula banget saking dina wengi kang awal warhamu mongko ngerahmat melasono sira kabeh melasi bisa takoti kelawan sedekah man wong ya mutu kang mati sapa man waman tasapana kumulan ya citura nemu sapa man fal yusoli becik salat sapa man rakaatani rong rakaat ya krau maca sapa man fi man dalam rakaatani fi kulli rakaatin tegese dalam saben rakaat minu masaking rakaatani Fatihatul Kitab marrah Fatihatul Kitab maca Fatihah marok lan nambal sepisan. Jadi kalau nggak ada sodakoh nyolat hadiah sholat unsi tadi. Dua rakaat pertama baca Fatihah moco ayat kursi marroh walhakum takasur lana macalakum takasur marroh pisan kalau yang balas pisan wa kul wallahu lan kul wallahu hasra marotin 10 ambalan wa yakululan ngucap batas salam dungone piye Allahumma inni sholaitu hadis sholat wa ta'ala mama uritu doa batas sholat Allahumma pas mugi nangeake sawabang sawabe kanjarane salat ila kubri fulan maring kubur fulan kuburane fulan bin fulan paya basu mongko nangeake sapa Allah min saati saking saate fulan ila kubri maring kuburane fulan alfa malakin 1000 malaikat makulima malaken sartane saben malaikat siji nurun ute nur watiyatun lan gawatiyah yuk nisu ngaring-ngaringi ngayem-ngayemi sapa malaikat ing fulan ilayami tumeka dina yung fakutitiup apa pisuri semprong nak bangunkan mayit. Nah, ini
doa dan sholat ini gitu. Untuk hadiah ya ke mayit. Ini muncul 1000 malaikat, masing-masing malaikat sinar hadiah. Tujuannya apa? Untuk ngari-ngari ngayem-ngayemi pada bulan-bulan yang kita khususkan. Mulai saat itu sampai nanti ditiupkan sangkakala di arah mahsyar. Wa bil hadis lan dalam hadis sana faila dalika yang sak temene wong kang nglakoni mengkono mazkur la kete bulan sabun jasimun ganjaran kang gedhe minu saking bulan ana satene bulan iku laya rujuk metu sa bulan minatunya saking dunya kata ya sehingga ningali sapa bulan makana panggonane bulan bil jannah dalam surga. Kalau orang baik itu ya sudah tahu panggonane, makanya cepat ndang mati senang karena sudah tahu tempatnya. Sama dengan sebuah cerita atau anekdot, ada suatu kerajaan itu dibatasi sang raja itu. Pokoknya awakmu dadi raja 1 tahun. Setelah 1 tahun nanti diungsikan di seberang laut sana. Pokoknya masanya raja itu 1 tahun harus ganti. Jadi diungsikan rame-rame dibawa perahu ke tengah laut, ditaruh di sebuah hutan kecil. Setelah itu pulang. Setahun lagi ada penguasa begitu. Oh jatahnya 1 tahun. Tahun diungsikan, tinggal di sana. Perahu pulang. Terakhir pas rombongan pulang antarkan itu, siapa ini untuk tahun depan ini jadi penunggu penguasa kerajaan ini. Nanti ada satu anak muda dipaksa. Kamu tahun ini jadi raja dan harus mau. Muda tadi, kalau mau setahun nanti diungsikan, nggak pulang lagi. Dengan dipaksa rombongan itu, mau nggak mau pokoknya kamu jadi raja tahun ini. Sampai di daratan, di istana itu, dia mikir, karena dipaksa mikir. Enggak, kalau orang sudah jadi raja 1 tahun dibatasi, ke sana kok nggak pulang lagi. Akhirnya bulan pertama survei. Ternyata di hutan itu, di seberang lautan itu banyak hewan-hewan buas. Makanya setiap raja di sana untuk makanan hewan-hewan buas itu. Dia mikir, bulan kedua cari pawang-pawang supaya menaklukkan binatang-binatang buas. Selesai bulan kedua. Bulan ketiga kirim orang yang supaya membersihkan lokasi itu dibersihkan. Bulan selanjutnya kirim material banyak-banyak. Bulan keempat bikin istana. Bulan kelima hampir ready. 6 ke 7 selesai istana di sana. Akhirnya belum sampai 1 tahun. Pokoknya saya nggak usah sampai 1 tahun. Sekarang aja ungsikan di hutan sana. Saya siap. Apa maksud cerita ini? Jadi kehidupan di dunia itu seperti itu. Kenapa kita takut ke seberang sana? Karena nggak punya
modal, nggak punya persiapan, makanya dimakan harimau, ular, macam-macam. Tapi pemuda terakhir tadi yang siap sebelumnya sudah punya istana, macam-macam, lengkap itu. Hanya dia enjoy aja. Mau di sini diusir keluar dari istana, saya sudah punya istana di sana kok. Ini kehidupan begitu. Kalau kita sudah punya istana di akhirat aman, ya aman. Kita sudah punya rumah, punya istana, punya macam-macam lengkap. Apapun kita dipanggil Allah sudah punya persiapan. Termasuk yang mendoakan mayit yang sudah meninggal ini kan karena mayitnya nggak punya persiapan. Hah? Kalau dari punya persiapan kan aman. Untuk pribadi mayitnya itu. Tapi bagaimanapun juga kita nggak salah, nggak ada salahnya kalau kita saling dan selalu mendoakan. Itu. Jadi termasuk sampai pahalanya enggak, terus bacanya itu sampai enggak, ya kita gambarkan seperti itu tadi. Pasti sampai. Jadi kita tak punya modal yang sendiri, kita ibadah sendiri. Masuk idza mata ibnu adama ing kota amaluhu illa min salasin sodakotin au ilmin yuntafa'u bihi awalatin solihin ya Allah. Jadi modal kita itu ada 3 itu. Kalau pribadi mulai sekarang mau sodako, nanti tidak mengharapkan sodako. Anda yang mau ngirimi keluarga ya masih untung. Secara pribadi sudah punya. Ilmu juga gitu. Ilmu yang dimanfaatkan. Kita ngajari dari kecil, wudu, sholat. Oh itu luar biasa loh. Ngajar TPA. Kalau di pesantren kan sudah bisa baca apa? Iqra, jadi aman. Yang dulu di desanya masing-masing. Makanya kalian harus membangun itu. Pulang dari pesantren jangan malu berbuat baik. Wong yang melakukan kejahatannya enggak malu. Kenapa kita melakukan kebaikan? Malu kan lucu itu. Banyak orang yang melakukan kejahatan nggak malu, nggak takut. Kita jelas-jelas berbuat baik, kenapa harus takut? Nih, jadi ilmu yang manfaat kita amalkan. Anak yang soleh kita harus depan begitu. Ini yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lanjut. Kala ndika sapa Batum sebagai ulama Fatuba bejo kemayangan tuh senangnya luar biasa. Liatin ketika kula watoba kang ajek ngalati salat ing atase iki nglakoni salat. Kula laten ing dalem saben-saben wengi. Wadalan hatiake sapa man Saupa ing ganjarane salat likuli mayitin gede mayit minal muslimin saking muslimin kabeh wabillahi taufik wabillahilan kelawan Allah taufiku utai pitulung suma kola nuling diko sopo Asyaiku Syekh wa fi fatil qadiri laneng dalam kitab Fathul Qadir ruwayati cerita dengan Ali karamallahu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ndika sinten Nabi mantas sapane wa iku marrah
salatan sapa man alama kopir ing atase pira-pira kuburan wa alan maca sapa wong kul wallahu ahad maca kul wallahu ahad sumawa ihdasara kelawan ping 11 kita lewat di kuburan maca kul wallahu ahad ping 11 kali sumawa panuli awas siapa orang ajra ing ganjarane maca kul wallahu ahad li amwati maring pira-pira wong mati Utia mongko diparingi sapa wong minal ajri saking ganjaran piadatil amwati kelawan miturut wilangane wong mati. Jadi kita lewati kuburan bacakan kul wallahu ahad 11 kali ya. Kita hadiahkan, kita fatihkan la jami ahli kubur minal muslimat al-fatihah. Lah ini kita nanti juga dibalas pahala sebanyak orang yang ada di areal kuburan itu. Sebenarnya kalau kita mau berbuat baik itu semua langkah, semua kegiatan itu ada pintu-pintu kebaikan. Kita lewat kuburan loh. Katakan orang kubur itu kalau secara lahiriah enggak ada manfaat itu. Kalau kita hidup ya masih banyak manfaatnya. Meskipun juga kalah sampai orang meninggal. Tapi masih ada manfaatnya. Masih bisa memberi manfaat pada kita kembali. Kita doakan, ternyata dibalik mendoakan itu mereka juga ada kembaliannya ke kita. Utia min ajri bi adati amwat. Jadi kita juga diparingi, dikasih pahala sejumlah ahli kubur yang ada di situ. Itu kan kalau kita melakukan itu kula yaumin ziyadatan, tiap hari ada kebaikan yang tambah. Wa ananas annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila ikut ditakoni sinten nabi pakola mongko matur sapa sailu wong kang takon inna natasaddaq inna setunggu ingsun iku natasaddaqu sedako kitaan mautana saking wong mati kita wana jalan haji kita anu saking mautana wana ulan dungake kita lahu maring mautana hal yasilu dalika hal yasilu onoto saged dumugi dalika mengkono dalika mengkono kasebat menurut matur ilai maring mautana ya Rasul lek kula niku sedekah pada orang yang sudah meninggal haji mengajikan kepada orang yang sudah meninggal wa natun landungake mendoakan kami kepada mereka hal yasilu dzalika ilahim apakah nyampe perbuatan kami itu pada mautana orang-orang yang telah meninggal. Kala jawab sinten nabi na'am yo bisa temeko inna satune dalik iku layasilu yakti temeko apa dalik ilai maring mautana yo sampai perbuatan doakan sedekah haji itu sampai pada orang-orang yang sudah meninggal. Wa innam lan setune mautana iku
la yafrahuna yakti podo bunga kabeh bim kelawan dalika ya bener seneng dengan hadiah kama yafrahu kaya oleh bunga sopatukum salah swijine sira kabeh kitab iklan penampan tuh lengser, nampan itu dikasih makanan misalnya tumpengan itu ida udia nalikana hadiake apa nampan ilai maring mautana. Ini dari Anas disebutkan ada seseorang tanya, kami sodako, kami menghajikan, kami mendoakan, apakah sampai ya Rasul kepada mereka yang sudah meninggal dunia? Qala na'am. Ya na'am ya na'am. Lesing bantah ya na'am. Sampai enggak na'am. Ya sampai sudah titik. Malah mereka senang banget. Ini juga diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad itu. Ya sama. Satu saat Imam Al-Yafi itu kan orang alim. Itu mimpi. Saat mimpi bersama ahli kubur banyak suatu lapangan gitu. Semuanya tuh berhamburan. Seakan-akan ngambil sesuatu yang turun dari langit. Royokan. Ambil. Semua itu royokan. Nah, di sisi lain ada anak muda yang duduk di bawah pohon itu anteng. Enggak ikut royokan enggak. Tetap biasa. Ya enggak keki, enggak heran dengan orang-orang tua muda yang ikut ngambil sesuatu di lingkungan yang jatuh bertebaran dari langit. Ditanya, pemuda, kenapa kamu nggak ikut-ikut royokan sesuatu yang jatuh dari langit itu? Jawabnya, bukan pemuda, orang tua. Orang tua kamu kok nggak ikut royokan, kenapa? Ya, kenapa saya royokan? Saya sudah punya jatah sendiri, saya punya anak di kota Basroh, di suatu pasar, yang setiap hari ngirimkan bacaan Al-Quran kepada kami, maka saya nggak akan ngambil sama seperti teman-teman ini. Seperti itu, cekigal, angin lilir. Apa itu? Cekigal apa? Ini dia sadar bangun, oh ternyata saya mimpi. Kok mimpinya begitu? Satu saat dia ke pasar Basroh, cari apa? Bener itu ada anak. Tanya mayit dalam kubur tadi kok ngirim apa? Ternyata di pojokan pasar ditemukan seorang pemuda yang jualan gedang goreng lah misalnya. Goreng. Dia dengan sambil jualan itu dia umi-umi. Kayak melapatkan apa gitu. Ditanya, ya saya memang membaca Al-Quran, saya hadiahkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia sekian tahun yang dulu. Sudah, pulang. Beberapa tahun kemudian, dia mimpi kembali. Dan ternyata orang awalnya itu tenang-tenang, tidak ngambil sesuatu yang berjatuhan dari langit. Ditanya, ternyata nggak ada kiriman. Ya, ringkasnya bangun, cari lagi kota pasar Basra, ditanya-tanyakan ternyata anaknya sudah meninggal. Nah, ini membuktikan bahwa cerita orang alim itu Imam Al-Yafi.
di kitab Irsyadul Ibad. Jadi sampai doa bacaan-bacaan yang dikirimkan dari keluarga yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia. Setelah meninggal ya sudah putus. Tuh. Jadi pertanyaan Sa'il, orang tanya itu bahwa sodako sehingga mengajikan doa, itu jawabnya Rasulullah, hal yasilu dalika ilaihim qala na'am. Jawabnya iya. Intaha, selesai. Ziyadatu minal fakiri, ziyadatun tambahan minal fakiri saking al fakir, tamat suki. Wa fi wasiatil Mustafa, laning dalam kitab wasiatil Mustafa, ya Ali Ali tasaddaq kala mautakum fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan. Hai Ali, tasaddaq sedako sira ala mautakum ing atase wong mati sira. Wa innallaha mongko setune Allah Ta'ala iku qad wakala temen masrake Allah malaikatan ing malaikat ya miluna kang padha nggawa sapa malaikat sedekati ahyai ing pira-pira sedekah wong mati wong urip ilahi maring mautaka. Jadi ini Rasulullah menyampaikan ke Ali itu, ya Ali, sedekahlah kamu kepada keluargamu yang sudah meninggal dunia. Ya ini bagian dari tahlil itu. Enggak ada, Rasulullah enggak nyuruh tahlil, tapi kan sedekah itu nyuruh. Nggih. Artinya orang ulama kita itu orang kreatif, pinter. Jadi diramu. Kalian nggak usah tanya itu, nggak usah piye carane buat. Lewe sate dipangan ae. Hidangi sate, ya udah makan aja. Udah ada sate tekok iki piye carane, bumbune opo, terus berapa menit manggange, kancane kewareken awakmu kentekan. Bisa makan aja lah. Kalau dijelaskan kan, oh saat ini dari kambing, cara belehnya gini, terus cara motongnya gini, terus nyundukinya begini, menyundukkannya begini, terus apa manggang ngopen apa namanya, akhirnya jadi. Jadi gitu. Kalau yasin tahlil kita, ya sudah, pokoknya nggak usah ngengkel wong sing nyaknah itu. Jarnya. Dan ini bagian wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tasodak sodako siro. Alamataku mengatasi wong kang usmat mati ro. Wa innallaha sak temene Allah Ta'ala kot wakala. Teman-teman masrake Allah malaikatan malaikat yahmiluna kang padha nggawa malaikat sodakoti ahyai ing pira-pira sedekah wong urip ilahi maring mautaka. Sudah. Sudah jelas. Waya prokuna mongko padha bunga sapa mautaka biya kelawan sedekah asadama kelan luwe bangete barang kanu kang ana sapa mautaka. Ya prokuna iku padha bunga kabeh pitunya ing dalam dunya. Wa yaquluna lan padha dongake mautaka Allahumma. Tu pangerane firmu ki ngapura tuan liman maring wong nawaro kang madhangake sapa wong kobrona ing kuburan kita. Oh ternyata ketika kita sedekah itu ahli kubur juga doa ini. Jadi podo senenge sing ning donya seneng iso ngirim,
ternyata yang di kuburan juga yafrohuna wa yakuluna lan padha ndongaake sapa mautaka. Allahumma ya Allah ikfir mugi ngapuran Tuhan liman nawaro kobrona. Jadi kita sodako itu ternyata jadi penerang di dalam kubur. Ono juga seneng. Seneng, paling yo kaya wong tarik tambang seneng. Terus seneng juga ikut mendoakan nawaro kobrana wa basirulan mugi bebunga Tuhan ing man fil jannati kelan swarga dungane juga. Inilah timbal baliknya. Kama basarna kaya le bebunga Tuhan ing kita biya kelawan swarga. Subhanallah, luar biasa. Kita pokoknya ngaji dan ngaji, jangan sampai enggak sebagai modal untuk beribadah. Cuma kala nuli ngendika sapa Syekh Husain rahimallah. Cuma kala nuli ngendika sapa Syekh Husain Ali Maksum rahimallah Kerapia. Ali Maksum Kerapia Jogja. Wa madhabu Syafi'iyati utai madhab ulama bermadhab Syafi'i. Inna sodakota iku anna sodakota setune sodako iku yasilu tumeka apa sawabuha ganjarane sodako ila mayiti maring mayit bitifaki kelawan mufakote. Pakati bahwa ulama Syafi'i itu sodako sampai pahalanya pada mayit. Wa amal qiraatu anapun utai wacan. Wacan apa aja? Wal muhtaru wal muhtaru mongko iku utawi menurut kol kang pinilih kama pisar minhaj kaya kang kasebut ing dalem sara kitab Minhaj. Usulu sawabiya iku tumekane ganjarane qiraah ila mayiti maring mayit sampai kuwi lek guyon nek enggak sampai mati yo tak dongani lek gak teko bali one. Wa bagilan sayekjo sebaiknya opwal jazmu mantapi kelawan wusuli anau krono sak temene makuria iku doa yang mantap. Kalau kita sebagai orang awam yang punya guru-guru, punya kiai yang bermadhab Syafi'i ini, kita di amalia-amalia yang kita lakukan selama ini ibarat kita dulu masih kecil diajari nawaitu wudu'a, nawaitu samawaddin, nawaitu sholli, pasolatan itu kan hafal. Manfaatnya apa kan nggak ngerti, pokoknya wudu, sholat, puasa. Karena kita tergolong dari orang-orang awam, semua amalia termasuk yang dirakit dalam bentuk tahlil, maulid, rojabiyah, takbir keliling, macam-macam yang selama ini kita lakukan. Ini kalau semakin besar harus kita pelajari, dalilnya ada dalilnya. Keterangannya ada keterangannya. Itulah hebatnya ulama-ulama kita. Jadi nyugui wong awam, wong goblok-goblok itu tidak diwarai AIWO lah. Enggak. Malah repot. Jadi ini lakukan, ini amalkan, ini kerjakan. Kan kalian baru tahu ini dasarnya sedekah dan lain-lain ini. Wa madhabu malikiyati utawi madhab ulama madhab maliki
Iku anau satune kelakuan la khilafa iku la khilafa ora ono suloyo wiwusuli sawabi sodakoting dalem tumekane ganjarane sodakoh ila mayiti maring mayit. Jadi Ashab Maliki juga menyadari nggak ada perbedaan sampai sodakoh itu pada mayit. Waktu falanti sulayake fi jawazil Qur'an ing dalem menangi maca Qur'an ing ada dibedakan lil mayiti marang mayit. Wa aslul madhabi asale madhabiku karohatuha makruhe qiraah iku inda Maliki kalau sodakoh belas sangine. Tapi kalau maca Quran karohat makruh. Wadzabalan nglakokake sapa ulama. Wadzaba nglakokake sapa mutakhiruna ulama mutakhirun ila jawaziya maring wenange qiraah wa tajawas alati jaro kang lumaku alai ngatasé ladzi opal amalu amal wayasilu mongko tumeka apa sawabuha ganjarane qiraah. Ulama takhirin nyampe ila mayiti maring mayit wa naqala nukil sopwal imamu ibnu Farokhun wa naqala nukil sopo ibnu Farokhun imam ibnu Farokhun anau ing setune usul tumeka iku rajihun kang unggul menurut Ibnu Farokhun unggul masalah. Wafil majmulan yang dalam kitab Majmul Imam Nawawi ketua Imam Nawawi suila ditakoni sopal kodi Abu Thayyib an khotmil Quran saking ngatamake Quran bima kobiring dalam kuburan. Kolan jawab sopo kodi asawabu tawi ganjaranil qori kedue wong kang maca wa yakunulan ono sopal maitu mayit iku kal khatirina kaya wong kang khatir. Jadi mayit ikut dengarkan ya. Turjati arep-arep lakete mayit apa rahmatun rahmat wa barokatun lan berkahe menurut Abu Thayyib. Wa ista'abulan disunake apa qiraatul Quran maca Quran fil maqabiri ing dalem kuburan. Liatil mana krana iki artine lan kalih maknane aidan kalih malih wa tu'a mongko tu'a akibat qiraati ing dalem ngiring-ngiringi maca iku akrab luwe parak ilahi jabati maring disembadani wa tu'u kalau tendungake iku yan fa'u manfaati apa tu'a mayita ing mayit nyampe. Wakot nakola temenukil sopuan Nawawi Imam Nawawi wilat karing dalam kitab At-Tar Nawawi anjamatin saking wong akeh min ashabi safi saking golongane saking ashab Syafi'i ana satemene kelakuan iku ya silu tumeka sawabal qiraati ya silu iku tumeka apa ganjarane sawaba qiraati
ganjarane maca ila mayit maring mayit tetep sampai ora teko ya bali. Kamadapa kaya barang kang nglakokake ilahi maring ma sapa ibnu hambal wa jama'atulan golongan minal ulama saking ulama intawis katok dawe ngan sahi mufti saking saya mufti al mazkuri kang ditutur. Jadi itu yang berkaitan dengan bacaan doa sedekah semuanya nyampe. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki itu kita pahami, sering dibaca, terus diamalkan, nggak usah ragu. Kita itu nasab keilmuannya jelas, mbah-mbah guru kita itu jelas, kita juga insya Allah ikut jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.